Permisi, selamat malam. Silakan masuk. Oke, baik. Saya di sini mau jahit dan konsep saya di sini saya mau pakai ke acara wisuda. Dan kira-kira kalau di sini kalau misalnya mau jahit itu kira-kira saya bawa kain sendiri atau kain dari sini ya Kak. Dan terus kalau misalnya enaknya kayak saya lebih baik kayak gimana, soalnya saya udah punya pilihan buat saya kayak pilihan dari kain luar, jadi saya tinggal bawa kain aja. Gimana kalau gitu Kak? Kebetulan di toko kami ini bisa mau jahit aja atau mau jahit sekalian pilih kainnya yang ada di toko kami. Ya tinggal gimana kakaknya mau aja sih kalau dari kami. Oh gitu ya. Ya. Kalau misalnya di sini dihargai sesuai dengan kain atau sesuai dengan jahitan atau bagaimana ya? Kalau misalnya kan saya bawa kain sendiri nih, kayak nggak dari toko, nggak dari penjahitnya. Dan kalau misalnya dihargai itu kain saya kira-kira kain satin sama kain brokat, bukan kain biasa Kak. Itu kira-kira berapa ya harganya? Kalau kakaknya bawa kain sendiri, palingan cuma bayar biaya jahitnya aja kalau dari kami. Nah, sisanya itu mungkin misal kakak mau bikin cari kain di sini buat biasa juga gitu. Oh ya, saya maunya juga gitu, maksudnya saya bawa kain, terus ntar saya bawa kain dua Kak, kain brokat tuh warnanya emang nggak sama sih, tapi emang kayak saya gradasi sendiri warnanya, maksudnya kayak kalau misalnya menurut saya cocok kalau misalnya saya ada tambahan itu, terus kira-kira kalau misalnya jahitnya, terus kayak mau tambahan pernik-perniknya itu kira-kira berapa ya Kak? Jadi kalau dari kami tergantung banyaknya ya. Terus mungkin ya ada potongan lah buat gaya itu. Kalau dari kami kain di sini kami hargai sesuai per meternya, dan ada juga yang sesuai per meter sama jenis kainnya aja sih Kak. Budget saya, kalau dari saya sih Kak ya, kira-kira satu juta ke atas lah. Kalau untuk kain satin dan brokat, kalau misalnya 1.600.000 gimana Kak? Boleh sih Kak, asal Oh itu belum ada tambahannya ya Kak ya? Iya, Oh belum ada saya tambahannya. budgetin 2 juta aja, gimana deh Kak? Pas 2 juta. Insya Allah bisa sih kalau 2 juta. Oke Kak, besok saya bawa kainnya dan apa itu namanya prosesnya untuk besok mulai dikerjain. Mulai bisa. Oke, besok sekalian saya bawa kainnya sama uangnya ya Kak. Ya, siap. Terima kasih Kakak. Misi. Iya, sama-sama. Permisi. Iya, silakan masuk. Selamat malam. Oh, kakaknya yang kemarin? Iya, yang saya yang jahit baju buat sedari itu Kak. Ini saya bawa kainnya. Coba Kak periksa dulu ya. Misi. Iya. Oh iya, cukup. Oh, ini Kak, bukti transferan bayarannya udah lunas ya. Coba Kakak cek dulu. Misi saya cek dulu ya. Oke. Oh iya Kak, udah masuk. Oh iya, dan kira-kira kalau misalnya jadinya secepatnya bulan depan gimana ya Kak ya? Ya, Bisa nggak? bulan depan insya Allah sudah siap Oke, sih. nanti saya chat via WA kan ya? Iya. Kan saya sudah punya WA Kakak, jadi saya chat via WA ya. Iya. Kalau udah ready saya balas ya Kak ya. Terima kasih. Ada maksa baru nih. Kerjain apa enggak? Udah 1 bulan nih, tapi kok masnya nggak ada kabar ya? Gimana sih, katanya jadinya udah bulan sekarang. Aku coba telepon dulu aja deh. Kok dibales? Lagi deh 2 kali. Ih, nggak diangkat. Coba aku cek. Ih, kok centang 1 tapi online. Wah, diblokir nih kayaknya nih. Apa aku samperin aja ya ke tokonya ya? Udah deh, nggak usah pikir panjang, aku samperin sekarang ke tokonya. Oke, baik. Untuk
Untuk nomor 1, apakah nama perjanjian ini? Perjanjian di video tersebut adalah perjanjian jual beli. Dan yang kedua, berdasarkan pengaturan dalam BW, perjanjian tersebut dapat dikategorikan sebagai perjanjian bernama atau tidak bernama. Jadi, perjanjian tadi itu termasuk dalam perjanjian bernama dalam buku 3 bab 5 sampai dengan bab 18. Jadi untuk yang ketiga, siapakah yang berkedudukan sebagai kreditur dan siapa juga yang berkedudukan sebagai debitur. Jadi yang menjadi kreditur adalah Rina dan si debitur ialah Dwi. Yang keempat, apakah bentuk prestasi para pihak dalam perjanjian ini? Bentuk prestasi yang dilakukan si kreditur atau Rina ialah telah membayarkan barang yang telah disepakati harganya sebesar 2 juta rupiah. Berdasarkan kasus tersebut, Dwi dapat dikategorikan cedera janji dan dasar hukum yang digunakan untuk menyatakan bahwa Dwi mengalami cedera janji adalah pada pasal 1238 KUH Perdata. Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Kemudian, bentuk cedera janji yang Dwi lakukan adalah tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan. Apakah unsur naturalia, aksensialia, dan aksidentalia yang terdapat dalam perjanjian? Naturalia, unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi tidak dikesampingkan oleh para pihak. Sedangkan aksensialia, pokok syarat yang tidak bisa diabaikan dalam perjanjian, harus ada dalam perjanjian. Jika tidak ada, maka perjanjian tidak sah. Dan aksidentalia, unsur yang merupakan sifat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan.